Pada kesempatan ini, kita akan coba membahas tentang robot manipulator, yaitu bagaimana struktur dari robot manipulator dan seperti apa kebanyakan konfigurasi robot manipulator yang banyak digunakan di aplikasi, baik itu di dunia industri maupun dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Secara struktur, robot manipulator dapat didefinisikan sebagai kinematika yang terdiri dari rigid bodies atau link, atau benda tegar atau kaku, di mana biasanya merupakan batangan benda tegar. Dan yang kedua adalah joint, yaitu persendian yang bergerak atau yang menggerakkan link. Benda tegar atau rigid body dan joint atau persendian tersusun sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti tangan. Secara struktur, robot manipulator terdiri dari yang pertama adalah base, yaitu benda tegar yang tidak bergerak, biasanya sebagai penopang lengan-lengan robot lainnya. Yang kedua adalah joint, yaitu persendian yang menghubungkan lengan satu dengan lengan lainnya dan berfungsi menggerakkan lengan ke arah yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah link atau lengan robot yang berupa benda tegar atau kaku yang digunakan oleh joint, yang digerakkan oleh joint atau sendi. Dan yang terakhir adalah N-effector. Ada dua kategori dari N-effector, yaitu yang pertama gripper, yaitu perangkat yang dapat memegang atau menggenggam, di mana macam-macam gripper terdiri dari pegangan mekanis, pegangan vakum, perangkat magnet, perangkat perakat, dan lain sebagainya. Kategori yang kedua adalah alat atau tools, di mana N-effector digunakan untuk mengerjakan sesuatu sebagaimana fungsi dari alatnya. Contohnya mengebor, solder, inspeksi, dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan tugasnya, manipulator harus memastikan gerakan sempurna dari organ-organnya. Gerakan keseluruhan manipulator dicapai melalui jumlah gerakan dasar dari masing-masing rigid body atau link atau benda tegar yang relatif terhadap joint-nya atau persendiannya. Joint terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu adalah prismatic atau yang pergerakannya adalah linear, dan yang kedua adalah revolute atau rotoidal yang pergerakannya adalah memutar atau berputar. Joint atau sendi prismatik adalah hubungan antara dua benda padat yang memungkinkan gerakan linear di antara mereka. Gerakan ini sering dilakukan dengan menggeser dua bagian yang saling berhubungan. Sementara sendi rotoidal adalah hubungan antara dua benda padat yang memungkinkan rotasi di antara mereka pada sumbu tertentu. Biasanya, sendi rotoidal ini menggunakan aktuator motor atau motor listrik. Berikut ini adalah contoh konstruksi joint atau persendian dan link atau lengan. Yang pertama, kita lihat ada linear joint, di mana pergerakan link itu akan bergerak secara linear. Dan yang kedua adalah orthogonal joint. Ini menggunakan prinsip prismatic joint juga, di mana pergerakannya pergerakan linear juga. Dan yang ketiga adalah rotational joint, persendian di mana memungkinkan lengannya itu berputar. Dan yang keempat adalah twisting joint, di mana persendian yang memungkinkan linknya itu berputar pada sumbu tertentu. Yang kelima adalah revolving joint atau persendian yang memungkinkan link itu berputar juga pada sumbu tertentu dengan sifat perputaran yang berbeda antara rotational joint, twisting joint, dan revolving joint. Karena manipulator adalah rantai kinematik terbuka, setiap joint atau sendi menambahkan derajat kebebasan ke sistem atau degree of freedom, di mana derajat kebebasan dari pergerakan robot manipulator ini itu pertama pergerakan translasi atau linear ke arah Z0, Z1, dan Z2, juga pergerakan rotasi ke arah sudut theta 0, theta 1, dan theta 2. Saat membuat manipulator, joint atau persendian harus dipilih dengan hati-hati
dan dalam jumlah yang cukup untuk memastikan bahwa manipulator dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Untuk memposisikan dan mengarahkan organ terminal dengan benar dalam ruang 3 dimensi, maka diperlukan robot manipulator dengan 6 derajat kebebasan. 3 diantaranya untuk posisi, yaitu posisi X, Y, dan Z, dan 3 yang lainnya untuk orientasi, yaitu theta atau sudut untuk mengarahkan ke posisi X, ke posisi Y, dan ke posisi Z. Jika manipulator memiliki derajat kebebasan lebih dari yang diperlukan, maka manipulator tersebut bisa dikatakan redundant atau kelebihan derajat kebebasan atau tidak efektif atau efisien. Berikut ini adalah konfigurasi robot manipulator yang paling umum atau paling banyak digunakan. Konfigurasi ini dicirikan khususnya oleh urutan sambungan atau join yang menyusunnya, yang ditunjukkan dengan R untuk sambungan atau join rotoidal dan P untuk sambungan atau join prismatik. Konfigurasi pertama adalah articulated manipulator. Jenis ini juga bisa disebut dengan manipulator putar atau rotary manipulator atau manipulator anthropomorphic. Singkatannya triple R, yaitu RRR, menunjukkan 3 sambungan rantai atau 3 join yang berbeda. Ketiganya memiliki sifat berputar atau join-join tersebut rotoidal. Jenis konfigurasi yang kedua yaitu spherical manipulator. Dengan mengganti urutan sambungan atau join ketiga dari berputar ke prismatik, dari rotoidal ke prismatik akan memperoleh spherical manipulator atau ruang kerja bola. Nama ini berasal dari fakta bahwa spherical coordinate secara sempurna menentukan posisi ujung efektif sambungan dengan titik asal yang sesuai dengan ujung manipulator lainnya. Konfigurasi berikutnya adalah SCARA manipulator. Singkatan dari SCARA adalah dari Selective Compliant Articulated Robot for Assembly dan merupakan jenis manipulator yang banyak digunakan. Meskipun SCARA memiliki struktur sambungan atau join RRP yang identik dengan spherical manipulator, ini berbeda baik dalam penampilan maupun dalam jenis aplikasinya. Berbeda dengan spherical manipulator yang memiliki sumbu Z0 tegak lurus terhadap sumbu Z1 dan sumbu Z1 tegak lurus terhadap sumbu Z2, manipulator SCARA memiliki sumbu Z0, Z1, dan Z2 yang sejajar satu sama lain. Berikutnya adalah cylindrical manipulator yang memiliki konfigurasi RPP atau rotoidal prismatik. Robot manipulator ini hanya memiliki sambungan pertama yang berputar dan menghasilkan putaran di sekitar base atau alasnya. Sedangkan sambungan kedua dan ketiga bersifat prismatik atau bersifat pergerakannya linear, maju mundur atau naik turun. Konfigurasi terakhir yang paling banyak digunakan dalam dunia manipulator adalah Cartesian manipulator yang memiliki konfigurasi PPP atau prismatik. Artinya ketiga joinnya itu memiliki konfigurasi atau menggunakan join prismatik. Pada manipulator ini, ketiga sambungan atau join tersebut bertipe prismatik. Untuk jenis manipulator ini, koordinat gabungan tidak lebih dari koordinat Cartesian dari ujung efektif terhadap alas. Seperti yang dapat kita harapkan, deskripsi kinematik dari manipulator ini adalah yang paling sederhana karena tidak ada arah yang memutar. Semuanya adalah arahnya dengan arah X, Y, dan Z dengan pergerakan linear. Demikianlah sekilas pembahasan tentang struktur robot manipulator dan konfigurasi robot manipulator yang paling banyak digunakan di berbagai aplikasi di industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan coba membahas tentang forward kinematik untuk robot manipulator. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.